Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Slamet Suroso, SPD MPD, guru PPKN di SMP Negeri 1 Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru PPKN di seluruh Nusantara dan anak-anakku siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh Nusantara juga. Pada saat ini kita akan membahas masalah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia pada pembahasan hubungan lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat, di mana nanti akan kita bahas hubungan MPR dengan DPR dan DPD, hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Yang ketiga, hubungan DPD dengan BPK. Yang keempat, hubungan MA dengan lembaga negara lainnya. Dan yang kelima, hubungan MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan Komisi Yudisial. Hubungan MPR dengan DPR, DPD, ya. MPR, DPR, dan DPD itu merupakan lembaga perwakilan rakyat. Anggota MPR terdiri dari apa? Dari anggota DPR dan anggota DPD. Sehingga otomatis anggota MPR itu adalah gabungan keduanya. Tugas MPR menjadi tugas DPR dan DPD pada saat berkedudukan sebagai MPR, ya. Lalu hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Yang pertama, menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Berhubungan dua lembaga ini, termasuk undang-undang apa? APBN. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, berwenang mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. Dan DPR dalam menetapkan APBN juga mempertimbangkan pendapat dari DPD. Jadi ketiga lembaga ini saling mengisi, saling berhubungan dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan serta persetujuan. Pemberhentian Presiden, MPR menjadi tugas DPR dan DPD pada saat berkedudukan sebagai MPR. Ya kan, pemerintahan Presiden pada saat itu. Jadi ketika DPR dan DPD menjadi MPR, bertugas untuk mengawal proses kalau ada pelanggaran yang sangat urgent dari DPR dan Presiden dan Wakil Presiden. Pemerintahan Presiden, DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahannya, ya. Lalu jika DPR menganggap Presiden melanggar Undang-Undang Dasar, dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Usulan DPR ke MPR tentang pemberhentian Presiden harus melibatkan Mahkamah Konstitusi, jadi saling berhubungan. DPR, Presiden, DPD, MPR, dan MK. Ya. Lalu MK memelihara dan mengadili atau memeriksa, MK memeriksa dan mengadili pemberhentian Presiden. DPR berwenang mengajukan 3 anggota MK. Jadi DPR dengan MK ketika mengajukan anggota MK. MK, Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili sengketa kemenangan lembaga negara termasuk DPR. Jadi saling terkait, saling berhubungan. Lalu hubungan BPK dengan DPR dan DPD. Sekarang, DPD menerima hasil pemeriksaan BPK. Saling berhubungan dua lembaga ini, ya. DPD memberikan pertimbangan pemilihan anggota BPK kepada DPR. Jadi DPD ke DPR dalam rangka pemilihan anggota BPK. Ya. Laporan BPK dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul RAPBN. Ada hubungan lagi dengan DPR, laporan dari BPK. Hubungan MA dengan lembaga negara lainnya. MA mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di MK. Jadi Mahkamah Agung
mengajukan atau mengusulkan 3 anggota hakim konstitusi untuk menjadi anggota MK. Saling berhubungan. Dengan presiden harus memperhatikan pertimbangan MA dalam hak memberikan gerasi dan rehabilitasi. Jadi presiden ketika akan memberikan hak gerasi dan rehabilitasi mempertimbangkan keputusan dari Mahkamah Agung. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR juga dalam memberikan amnesti dan abolisi. Dan pemilihan dan pengangkatan MA melibatkan usulan Komisi Yudisial, persetujuan DPR dan peresmian oleh Presiden. Ini saling keterkaitan. Sekarang hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, dan MA serta Komisi Yudisial. MK, Mahkamah Konstitusi, itu bertugas memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan Undang-Undang Dasar. Ya, semua lembaga negara yang wewenangnya diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar, itu MK bertugas memutus sengketa. Ya, semua konflik lembaga negara harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi konflik lembaga negara yang memutuskan siapa? MK, Mahkamah Konstitusi. MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. MK melakukan uji material atau judicial review yang diajukan oleh lembaga negara lainnya. Berhubungan semuanya, lembaga negara lainnya memberikan judicial review terhadap uji material terhadap undang-undang atau apa ke MK. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ini. Jadi beberapa lembaga negara ini satu dengan yang lainnya ini saling terkait. Ya, saling terkait. Tidak ada yang berdiri sendiri, tetapi tugasnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi saling berhubungan dengan tugas kewenangannya masing-masing. Nah, kesimpulannya adalah apa? Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK serta KY. Semua punya tugas dan kewenangannya masing-masing. Saya kira demikian untuk lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya, dan jangan lupa ya subscribe di channel YouTube saya Mbah Pelangi MPD untuk memberikan motivasi kepada saya berbagi sedikit ilmu kepada Bapak dan Ibu guru PPKN di seluruh Nusantara dan juga memberikan sedikit kepada anak-anak untuk lebih memperdalam mata pelajaran PPKN. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.